Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadan, Prodi Perbankan Syariah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya sebagai mahasiswa IAIN Palangkaraya, yang dimana diberi tugas oleh dosen saya yaitu Bapak Nur Fuadi Rahman MVD, yang bagaimana beliau mengajarkan yaitu pengantar ilmu tafsir. Saya di sini diberi tugas untuk memaparkan materi yang diberi beliau yaitu tentang tafsir tentang Nabi Muhammad SAW. Yang saya di situ ada 3 pembahasan. Yang pertama pengertian tafsir dan tahwil. Yang kedua perbedaan tafsir dan tahwil. Yang terakhir adalah tafsir Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian tafsir dan tahwil. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu tafsir. Kata ini merupakan isim masdar yang berasal dari kata yapsiru, tafsiru, pasiru. Kata pasiru berakar pada huruf fa, sin, dan ro, diartikan dengan keterangan suatu dan penjelasan. Jadi kata pasiru diartikan dengan penjelasan, keterangan, atau menjelaskan, menerangkan. Dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia dijelaskan pula bahwa kata tafsiri diartikan dengan penjelasan, keterangan. Arti ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25 surah ke-32. Wala ya'tunaka bima'alila ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Nah, jadi tafsir artinya adalah menjelaskan atau keterangan. Nah, jika dalam Al-Quran ada yang huruf yang kurang jelas, maka para ulama lah akan bertafsir untuk membenarkan suatu huruf itu agar umatnya tidak salah dalam membacanya. Selanjutnya yaitu kata tahwil yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ini merupakan isim masdar yang berasal dari kata awala yawala tawila. Kata awala berakar dari huruf hamzah, waw, dan lam, diartikan dengan pendirian bangunan. Jadi kata tawila diartikan dengan pendirian dan mendirikan. Dalam Kamus Arab Indonesia dijelaskan bahwa kata tawila diartikan sama dengan kata tafsir, yaitu penjelasan, keterangan. Memang sebagian ulama berpendapat bahwa tahwil sama maknanya dengan tafsir, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 10 surah 39. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma yahim tawilu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzuru kaifa kana aqibataz zalimin. Yang artinya bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasan demikian orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikan bagaimana akibat orang yang zalim itu. Nah, jadi tafsir dan tahwil itu saling kesamaan, sebagaimana tadi ada para ulama menjelaskan dalam Quran surah
Yunus bahwa tahwil itu sama dengan maknanya dengan tafsir. Jadi jika salah satu mereka yang akan digunakan pada meneliti sebuah Al-Quran yang kurang jelas hukum dan bacaannya, maka tafsir atau tahwil lah yang digunakan para ulama untuk meneliti sebuah hal yang kurang jelas itu. Perbedaan, dan tentu saja saya akan masuk ke perbedaan tafsir dan tahwil. Perbedaan tafsir dan tahwil adalah yaitu adanya ulama yang memberikan definisi yang sama antara tafsir dan tahwil, tapi juga ada ulama yang memberikan definisi yang berbeda dengan tahwil. Al-Raghib, tafsir lebih umum daripada tahwil dan lebih banyak penggunaannya dalam lafaz dan mufradat, sedangkan tahwil lebih banyak penggunaannya dalam makna dan susunan kalimat, serta lebih banyak digunakan dalam kitab suci, sedangkan digunakan dalam kitab suci dan juga digunakan dalam kitab-kitab lainnya. Tetapi yang jelas bahwa tafsir dan tahwil dalam konteks Al-Quran digunakan sebagai alat untuk memahami kata dan pesan-pesan Allah. Karena itu tidak heran jika ada ulama langsung mempersamakannya. Nah, jadi tafsir lebih banyak dijumpai di Al-Quran daripada tahwil, karena kita tahu tafsir itu pentingnya penjelasan dan keterangan. Nah, dari pengertian juga kita sudah tahu bahwa tafsir itu menjelaskan atau keterangan. Nah, jadi menjelaskan dan keterangan itu kita dapat tahu apa-apa pesan-pesan Allah seperti yang ada di Al-Quran itu. Nah, jadi itu yang sering dijumpai oleh ulama-ulama, yaitu konteksnya dalam tafsir dan tahwil. Cuma saja yaitu tafsir Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran karena kaum yang menjadi tujuan pertama untuk disampaikan syariat ajaran Al-Quran itu adalah kaum yang berbahasa Arab, sebagaimana firman Allah surah Ibrahim ayat 14 surah 4. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyinahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi bijaksana. Pada penafsiran pada saat Nabi Muhammad yaitu sedikit sekali mendapat tafsir yang dia tafsirkan, sebagaimana Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi sendiri, mengatakan bahwa Nabi SAW menafsirkan hanya beberapa ayat Al-Quran sebagai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh malaikat Jibril. Di sini saya mempunyai contoh, ada 4 contoh. Yang pertama, contoh penafsiran Nabi Muhammad SAW ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran sesudahnya, yaitu firman Allah dalam Quran surah Maryam ayat 19 surah 19 ayat 71. Wa in minkum illa wa'iriduhum kana ala rabbika hatman faqdiya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu
Yang kedua yaitu contoh penafsiran Nabi Muhammad SAW terhadap ayat Al-Quran dengan sunnah qauliyah, yaitu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 187. Wa qulu wa qulu wa usra yaw hatta yatayyana lakumul haytu ay abyadu min haytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam itu fajar. Ayat tersebut di atas ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sunnah qauliyah sebagaimana hadis berikutnya telah bercerita. Terjemahnya itu telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Jarir dari Mutarib dari Al-Sabi dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa benang putih dari benang hitam itu? Apakah keduanya benang? Beliau menjawab tidak, tetapi itu adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Itu yang ketiga, contoh penafsiran Nabi Muhammad SAW terhadap ayat Al-Quran dengan sunnah fi'liyah, yaitu firman Allah dalam Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ukhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih baginya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat tersebut di atas ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sunnah. Jelas bagaimana hadis berikut ini telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah diberikan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far. Dia berkata, telah diberitahukan kepada saya oleh Syarik bin Abdillah bin Abi Namir dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Dia berkata, saya tidur di sisi tanteku Maimunah, lalu bercerita Rasulullah SAW bersama keluarganya sesaat. Kemudian beliau tidur, maka setelah sepertiga malam yang akhir beliau duduk lalu memandang ke langit lalu bersabda, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa khalifil laili wan nahar li allati lawal albab. Kemudian beliau berdiri lalu berwudu dan memberikan giginya lalu salat 11 rakaat. Kemudian setelah Bilal azan maka beliau salat 2 rakaat kemudian keluar dari lalu salat subuh. Yang keempat yaitu contoh yang terakhir penafsiran terhadap ayat Al-Quran dengan takrib dari Nabi Muhammad SAW, yaitu firman Allah Quran surah Al-Nisa surah 4 ayat 29. wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam perang Jad al-Salasi, Amr bin As telah menafsirkan ayat tersebut di atas, yaitu janganlah kamu bunuh dirimu dengan mandi junub dalam keadaan cuaca sangat dingin. Tafsir Amr bin As mendapatkan pengakuan dari Rasulullah SAW. Demikian pembahasan materi dari saya. Jika ada salah dalam memaparkan materi saya mohon maaf, karena manusia itu hanyalah tempat yang salah dan benar itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.